Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Signal Analisa. Di sini saya buka Forex Factory ya. Dan sekarang tanggal 14 Mei 2024 dan di jam setengah 9 ya. Ini kalau kita cek di time GMT berapa ya? Kita cek ya. Ini bukan GMT. Di mana GMT ya? Nah, ini GMT 8, berarti ini GMT bukan GMT ini ya. Kita pakai Jakarta ya, karena kalian banyak yang di Jakarta. Jadi setengah 8 kalian hati-hati ya teman-teman. Hati-hati di sini kalau kalian mau trade ya. Ingat ini sangat berbahaya ya, karena ini PPI juga, besoknya CPI kalau nggak saya. Nah, besok CPI, sekarang PPI. Ini juga momen-momen sangat berbahaya, namun juga bisa berharga kalau kalian benar prediksinya. Di sini saya analisa ya. Tadi saya sempat analisa ya Euro USD. Dan kita mulai dari atas ya. Kita buka di H4 karena H4 itu tempat dimana harga itu lebih dominan bereaksi ya. H4 daily ya, karena itu high time frame, itu sangat oke untuk kita analisa ke pair ya. Di sini trennya ya, kita mulai, kita mencari inducement lagi ya. Inducement nya di mana ya? Kita mulai harga sempat ada internal structure ya, seperti ini ya. Nah, kemudian harga ngebreak, kemudian naik ya. Nah, kalau gini gimana? Dia harus turun dulu apa naik dulu? Dia langsung naik kemudian turun teman-teman. Nah, sudah sampai sini ya. Jadi kita lihat marketnya kayak begini teman-teman, masih ya seperti ini marketnya, dan ini kelihatan modelnya ya. Jadi ada lower low nya ya. Ini lower low, kemudian ini lower low. Nah, lower low ini di break ya, di break lower high nya dorang bersin. Nah, ini namanya inducement ya. Inducement. Kemudian inducement ini sudah di sweep ya, karena harga ada reaksi dari order flow ya. Kita ambil dari sini aja ya. Kita ambil shadownya saja. Kemudian dia turun, break. Dia turun. Dan market junam ya, bawah. Dan terjadilah breakout structure ya, karena dia menutupi candle di sini ya, dia nutup candle. Balik juga ya. Di sini juga kita pakai indikator tuh, apakah penting untuk kita analisa? Tergantung orang ya. Jadi kalau kalian menggunakan indikator itu gimana ya teman-teman, hanya alat bantu ya, jadi nggak seharus kita pakai terus ya. Indikator tuh hanya alat bantu aja untuk beranalisa. Kalau kalian menganalisa market sejauh mungkin, kalian beda ya. Kalau kalian backtest langsung gitu beda tanpa indikator ya. Tapi kalau kalian benar-benar menganalisa market ya, sesuai gimana structure marketnya, mungkin alat bantu indikator tuh sangat berguna ya, walaupun kadang tidak dipakai, kadang dipakai gitu. Kadang ada porsinya ya, ada waktunya dia pakai ya, enak bisa dipakai ya. Jadi terserah kalian ya, saya tidak maksa untuk kalian pakai indikator ya. Saya hanya melihat momentum saja ya, walaupun indikator tidak selalu benar, tapi ada kalanya kita pakai referensi doang ya. Langsung aja sini bos. Setelah strukturnya valid ya, marketnya turun seperti ini,
kemudian naik. Nah, dia pindah ke sini, kemudian dia turun ya. Nah, ini turun teman-teman. Tunggu dulu. Nah, lanjut sampai sini ya. Lanjut, dia turun di sini, kemudian dia naik. Nah, ini ada internal structure ya. Dia turun lagi. Nah, langsung naik. Nah, dia naik teman-teman sampai sini ya, sampai situ. Jadi inducementnya di mana teman-teman? Ya, benar teman-teman, inducementnya ada di sana. Kemudian harga naik, markup ya, dan dia ngebuat imbalance yang banyak. Ini artinya market ketika naik tinggi biasanya turun juga ya, sekaligus dia nutup semua imbalance ini ya. Ini ada imbalance, ditutup juga ya, dan kemudian ada kosong imbalance-nya dan ditutup juga ya, ditutup oleh harga. Dan di atas imbalance itu ada ya, kalian bisa pakai ini adalah order flow ya. Oh ya, benar, maaf sama teman, ini bisa kita ulang lagi ya strukturnya. Sorry teman-teman, kita mulai dari sini kan, turun. Nah, ini marketnya sempat ada ngelewatin candle yang sini nih ya, high candle-nya ya. Nah, ini dia sampai sini. Nah, ceritanya gini. Terus dia ada order flow, kemudian turun, kemudian naik. Nah, kayak gini sebenarnya, teman. Nah, kalian bisa tarik dari sini. Nah, ini order flow. Gitu, teman-teman. Dan ada reaksi dari order flow ini, langsung dia turun lagi dan jadilah bos ya. Ini tadi saya lupa ya, tadi saya nggak ngelihat ya. Ini bisa masuk ya, karena candlenya shadownya ini ya, wicknya candle ini ngambil candle sebelah. Nah, dia akan di sweep jadinya. Nah, ini jadi structure market juga ya, internal structure market. Kemudian dia turun, setelah itu jadi bos. Oke, kita mulai lagi, balik lagi. Bisa kita mulai dari atas, dia turun. Nah, ini inside bar, jadi nggak kita hitung sampai sini ya. Kemudian dia naik, kemudian dia turun ya. Kemudian dia turun sampai sini ya. Dia naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai sini. Nah, lihat teman-teman sampai sini aja ya. Lihat marketnya sekarang kita tentukan inducementnya di mana teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Oh ya bang, kenapa nggak di sini teman? Bang, kan dia sama kayak tadi di situ. Yang ini. Ya, ini bisa. Cuman masalahnya dia inside bar teman-teman. Nah, dia inside bar. Jadi kita nggak hitung marketnya yang banyak nih, 1 2 3 4 5 6 ya. 6 candle nih kita nggak usah hitung. Itu ibaratnya jadi satu candle yang putih ini. Nah, itu inside bar ya. Jadi ini kita nggak pakai, dan di atasnya candle inside bar ini itu sudah disebut inducement. Marketnya sudah di sweep dan kita cari order flow ya. Order flow yang mana teman-teman? Order flow yang mana teman-teman? Nah, order flow yang kemarin saya bilang, jangan ambil order flow ketika dia nyatu dengan inducement, tuh sangat tidak rekomendasi ya. Itu sangat berbahaya ya. Jadi lebih sering gagal ya. Nah, cari order flow yang di atasnya inducement gitu. Nah, di sini nggak ada order flow ya. Jadi kalau nggak ada order flow ya kita nggak bisa tentukan ya. Nah, paling tidak kita lihat lebih jeli lagi ya. Ya, di sini ada imbalance ya. Nah, di sini kita pakai acuan ya. Kalau ada imbalance di situ, di atasnya itu order block ya. Nah, di sini ya. Apakah ini boleh teman-teman? Boleh. Tapi lihat marketnya kayak begini teman-teman.
dan di atas juga ada imbalance ya, yang kosong, tuh tuh ternyata market menutup imbalance yang di atas ya. Nah, market sempat naik. Nah, ibaratnya ini kita kalau kalian mau averaging sell ya, misal kalian nge-sell di sini nih, anggaplah kalian nge-sell sini terus naik. Kalau kalian menaruh stop loss di sini, kalian kena SL ya. So, kalau kalian masuk ketika harga tidak melebihi ini ya, swing high-nya jangan ya, itu masih bisa tidak melebihi ya, harga ini tidak melebihi swing high ini market masih bisa turun ya. Kalian mau nge-sell di sini, di sini, di sini, di sini, itu ada potensial dia akan turun teman-teman. Walaupun kalian sell-nya area sini ya. Jadi kalau kalian nemu nih order block di sini ya, saya akan sell di sini. Nah, tapi market nggak bisa berkata apa ya, dia sempat turun kemudian naik lagi ya. Jadi apakah kita kena stop loss ya, itu tergantung manajemen kita ya. Kalau kalian misalnya masuk 0,02 misalnya di sini ya, kalian kira-kira lah kalau market naik sampai sini apakah dia akan turun lagi ya. Kemungkinan 60% dia akan turun ya teman-teman, karena itu lagi ini batas kita untuk menaruh SL ya. Jadi kita taruh SL tuh di sini aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman konsep analisanya. Kita semasih harga ini tidak ngelewatin high ini, kita aman. Dan ternyata marketnya turunnya teman-teman, ngebreak. Oke, Euro USD ini marketnya ngebreak bos ya. Oke, sekarang marketnya kita mulai lagi nih teman-teman. Kita mulai dari sini, turun, naik. Oke, ini sama, ini gini ya. Oh, ini enggak ya. Sini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, sampai sini marketnya. Nah, ini inducement ya. Jadi kita akan cari order flow. Order flow-nya di mana ya? Ada di sini ya teman-teman, sama di sini. Nah, apakah kita baik sell di sini ya? Boleh kita sell, tapi lihat nah, dia mantul lagi ya. Dia mantul lagi. Jadi di dalam struktur ini ada structure lagi ya. Structure ABC ya. ABC gitu ya. ABC gitu ya. Teman-teman. Nah, paling enggak kalian nggak di sini kalau nggak salah dia. Ya, teman-teman. Nah, kalau dia sampai ke atas ya masuk akal juga ya. ABC ya. Jadi kemungkinan dia akan turun kalau dia sentuh di atas ini ya, order flow ini ya. Dan dan market nih masih bisa naik ya teman-teman, masih bisa mengejar order flow-nya ya. Nah, ini sorry di sini ya. Nah, ini order flow-nya, dan ini batas kita untuk menentukan swing high-nya. Jadi semasa marketnya berada di area ini, kita masih bisa sell ya, masih boleh sell ya. Tapi jangan kalian sell di kalau kita pakai diskon premium ya. Jangan kalian sell di bawah sini ya. Ini lebih riskan ya, walaupun dia sudah kena order flow. Ya sempat dia turun sih, tapi dia naik lagi. Jadi kalian lebih baik sell setengah lagi dari equilibrium ini ya. Nah,
Nah, di sini kalian bisa sell di area-area inilah ya, gitu. Dan sekarang marketnya lagi naik ya teman-teman, jadi masih bisa naik ke atas ya. Ini analisa saya masih bisa naik ke atas dan akan 76 ke bawah sini ya, masih bisa ke bawah sampai ke bawah situ ya. Nah, ini analisa saya. Dan kalau dia ngebreak ya udah, kalau dia ngebreak ya udah teman-teman, nggak, kita analisa kita salah ya. Jadi ini market masih bisa naik ya. Saya cek juga di sini ada structure market bos ya, sini juga dia ambil inducement di situ, dan ini jadi swing high yang valid. Kemudian ini akan menjadi bos yang valid ketika market sudah naik ke atas ya. Ketika market sudah sentuh di atas, market mungkin akan membentuk change of karakter di sini ya. Nah, dia akan turun seperti itu ya. Jadi ini change of karakternya nanti ya, kalau market benar-benar turun ya. Jadi dia harus naik dulu sentuh order flow yang kita buat, kemudian dia turun jadi change of karakter, maka market akan melanjutkan penurunannya ya, karena di time frame besar dia masih turun ya. Oke, untuk Euro USD ya, ini sudah agak lama saya menjelaskan. Jadi sekarang market masih bisa naik ya, dan ya kalian jangan overload ya, tetap kalian menggunakan manajemen yang baik, dan sebaiknya kalian itu sell di sekitaran harga sini ya, karena ini manajemen yang harus kalian lakukan. Trading plan ini adalah yang benar-benar kalian harus patuh ya, trading plannya ini yang sangat baik kalau kalian entry sell di sini ya. Dan itu aja, terima kasih jika kalian sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika saya ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.